Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Asri selaku dosen pengampu mata kuliah Profesi Etika dan Bisnis. Di sini saya Novi Amalia Fitri dengan NPM 233209109 selaku mahasiswa Politeknik Negeri Madiun Program Studi Akuntansi kelas 6D. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ringkasan materi mengenai teori-teori etika dalam bisnis dan profesi berdasarkan buku Profesor Sukrisno Agus dan Icenik Ardana. Teori-teori ini bukan hanya sekedar konsep yang abstrak, melainkan alat analisis kursual bagi kita, calon akuntan dan pelaku bisnis untuk menilai benar atau salahnya suatu tindakan di dunia kerja. Baik, sebelum masuk ke jenis-jenis teorinya, kita perlu paham mengapa teori etika ini penting. Dalam realitas bisnis, dilema moral sering terjadi, misalnya antara mengejar keuntungan atau menjaga transparansi. Menurut Sukrisno Agus, teori etika hadir sebagai kompas yang objektif agar keputusan yang diambil tidak didasarkan pada kepentingan pribadi yang subjektif, melainkan pada prinsip moralitas yang teruji. Masuk ke dalam teori yang pertama adalah teori egoisme. Teori ini menyatakan bahwa suatu tindakan dinilai baik secara moral jika membawa dampak yang positif bagi perilaku atau perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Di dalam buku Sukrisno Agus ditekankan bahwa egoisme etis dalam bisnis bukan berarti kita boleh merugikan orang lain dengan serakah. Contohnya yaitu sebuah perusahaan rela mengeluarkan biaya besar untuk menjaga kualitas produknya. Mengapa? Agar konsumen setia, sehingga perusahaan tetap untung dalam jangka waktu yang panjang. Jadi, dasarnya adalah pemenuhan kepentingan self-interest yang rasional. Masuk ke dalam teori yang kedua adalah teori utilitarisme yang dipelopori oleh Bentham dan Mill. Berbeda dengan egoisme, teori ini melihat dampak yang lebih luas. Suatu tindakan dianggap etis jika menghasilkan kegunaan atau kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang banyak. Teori ini berorientasi pada hasil akhir. Contoh nyatanya dalam akuntansi dan manajemen adalah ketika perusahaan memutuskan mengambil kebijakan efisiensi anggaran tertentu demi mencegah PHK massal, sehingga kepentingan mayoritas karyawan tetap terlindungi. Selanjutnya, teori yang ketiga adalah teori deontologi dari Immanuel Kant. Ini adalah kebalikan dari utilitarianisme. Kant menegaskan bahwa hasil akhir yang baik tidak pernah bisa membenarkan tindakan yang salah secara moral. Etis atau tidaknya suatu tindakan diukur dari pemenuhan kewajiban kita. Jika suatu tindakan secara mendasar adalah salah, seperti berbohong atau menipu, maka tindakan ini selamanya tidak etis. Contoh dalam profesi akuntansi adalah menolak memanipulasi laporan pajak. Meskipun ada tindakan atau tekanan dari pihak manajemen atau vendor, kita melakukannya murni karena kejujuran adalah kewajiban yang mutlak. Masuk ke dalam teori yang keempat adalah teori hak, yang sebenarnya merupakan turunan dari deontologi. Teori ini memandang bisnis dari kacamata hak asasi manusia. Tindakan bisnis dianggap etis jika menghormati hak-hak pihak lain yang terlibat. Dalam akuntansi, bisnis ini hanya tercermin pada kewajiban perusahaan untuk memberikan laporan keuangan yang transparan kepada investor sebagai pemenuhan hak mereka, serta memberikan hak upah yang layak dan aman bagi para buruh atau karyawan. Teori yang kelima adalah teori keutamaan. Teori ini berbeda dengan teori-teori sebelumnya yang sibuk menilai tindakannya. Teori keutamaan ini berfokus pada siapa pelakunya, apakah pelaku bisnis tersebut memiliki watak yang mulia. Sukrisno Agus menekankan pentingnya teori ini bagi akuntan, di mana keutamaan seperti integritas, kejujuran, dan objektivitas harus mendarah daging dalam karakter kita, sehingga dalam kondisi tertekan sekalipun kita akan tetap memilih jalan yang etis. Nah, teori keenam inilah yang menjadi mahkota dan ciri khas utama dari Sukrisno Agus, yaitu teori teonom. Beliau mengkritisi bahwa teori-teori barat sebelumnya terlalu sekuler atau berpusat pada manusia saja. Teori teonom melengkapinya dengan dimensi spiritual. Di sini dijelaskan bahwa moralitas manusia dinilai dari keselarasan tindakannya dengan kehendakan Tuhan. Dalam konteks bisnis, teori ini menyadarkan kita bahwa bekerja dan berbisnis adalah bagian dari ibadah, dan pertanggungjawaban akuntansi yang kita buat di dunia kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai kesimpulan, dari seluruh materi teori etika, menurut Sukrisno Agus mengajak kita untuk menggabungkan seluruh teori tersebut guna membentuk konsep manusia seutuhnya. Seorang profesional bisnis atau akuntan yang hebat tidak cukup hanya memiliki kecerdasan intelektual atau IQ untuk menghitung angka, atau kecerdasan emosional yang bernegosiasi. Kita wajib memiliki kecerdasan spiritual agar bisnis yang kita jalankan mendatangkan keberkahan etis dan keberlanjutan.
Demikian presentasi ringkasan teori-teori etika yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi ujian akhir semester ini. Semoga pemaparan ini bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.